Ranking FIFA Timnas Indonesia melejit, pelatih Malaysia salahkan FIFA. Keberhasilan Sintayong membawa skuad Garuda mempermalukan Kurasyao 2 kali membuat ranking FIFA Timnas Indonesia jadi sorotan. Merujuk perhitungan Footy Ranking, Indonesia berhak naik peringkat ke posisi 150 ranking FIFA. Sebelumnya, tim Merah Putih bertengger di posisi 155 per 25 Agustus kemarin. Dua kemenangan beruntun di FIFA Matchday membuat Indonesia mendulang 7,3 poin. Sementara Kurasyao turun 2 peringkat ke posisi 86 ranking FIFA. Berkaitan dengan hal tersebut, pelatih timnas Malaysia Kim Pan-gon menyalahkan FIFA lantaran timnya hanya unggul 4 anak tangga atas timnas Indonesia. Sebagai informasi, Malaysia sanggup mengalahkan Thailand via adu penalti dengan skor 5-3 di semifinal Piala Raja 2022. Padahal secara peringkat Malaysia terpaut 37 anak tangga dari Thailand. Kemudian di final Piala Raja 2022, Malaysia sanggup menahan Tajikistan 0-0 di waktu normal. Tajikistan sendiri berada di peringkat 109 dunia, sedangkan Malaysia di tangga 148. Hal itulah yang membuat Kim Pan-gon merasa heran. Peringkat FIFA salah ketika menempatkan Malaysia di peringkat 148. Kami harus meningkatkan peringkat FIFA kami. Menurut saya, Malaysia berada di peringkat 148 dunia merupakan sebuah kesalahan, kata Kim Pan-gon mengutip dari Straits Times. Meskipun begitu, Kim Pan-gon bertekad untuk membawa timnas Malaysia menunjukkan kualitasnya kembali di Piala AFF 2022. Timnas Malaysia tergabung di grup B Piala AFF 2022 bersama Vietnam, Singapura, Myanmar, dan Laos. Setelah tersingkir di fase grup Piala AFF 2020, Malaysia bertekad untuk meningkatkan hasil yang jauh lebih baik di edisi mendatang. Keberadaan Kim Pan-gon berpotensi membuat Harimau Malaya menggila di ajang 2 tahunan tersebut. Namun timnas Malaysia juga harus waspada, sebab di grup A terdapat 2 finalis Piala AFF 2022 yakni timnas Indonesia dan Thailand. Bawa timnas U16 tonton langsung Sintayong, Bima Sakti belajar banyak. Momen menarik terjadi di Stadion Pekansari kala timnas Indonesia mampu meraih kemenangan kedua atas Kurasyao. Pasalnya kemenangan tersebut disaksikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia U16 Bima Sakti bersama anak asuhnya. Jawara Piala AFF U16 2022 itu terlihat antusias menyaksikan para seniornya. Sekedar informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas Indonesia U16 tergabung di grup B bersama dengan Malaysia, Palestina, Guam, dan Uni Emirat Arab. Seluruh pertandingan grup B akan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2022. Diharapkan aksi para pemain senior di pertandingan kontra Kurasyao juga menginspirasi Garuda Asia sehingga tampil apik di ajang tersebut. Apalagi timnas Indonesia senior dan U20 sudah mengamankan tiket putaran final Piala Asia. Garuda Asia diharapkan mampu mengikuti jejak para seniornya. Pertandingan pertama timnas Indonesia U16 sendiri yakni melawan Guam di Stadion Pekansari, tepatnya pada Senin 3 Oktober mendatang. Kemenangan tentu menjadi target utama Garuda Asia untuk memuluskan langkah lolos ke Piala Asia U17 tahun depan. Winger Kurasyao jadi sorotan, Witan layak dinobatkan sebagai Man of the Match. Permainan kelas tarkam timnas Kurasyao di laga kedua menghadapi timnas Indonesia tampaknya menyisakan sorotan tersendiri bagi supporter timnas Indonesia.
Puncaknya ialah ketika winger Curaçao, Juninho Bacuna, di kartu merah setelah melanggar keras Marcelino Ferdinand di menit ke-19. Setelah melanggar Marcelino, Juninho menendang bola ke arah supporter. Sikap tak sportif ini mengundang kemarahan supporter yang membalas dengan melempar botol minumannya ke lapangan. Sontak sejumlah pemain Indonesia termasuk Elkan Bagot mencoba menenangkan supporter yang marah dengan sikap Juninho. Dengan Juninho di kartu merah membuat timnas Indonesia unggul dalam jumlah pemain. Situasi tersebut mampu dimanfaatkan oleh skuad Garuda guna mencetak gol kemenangan atas Curaçao yang dicetak lewat sontekan Dendi Sulistiawan. Pada laga tersebut, apresiasi juga patut diberikan kepada seluruh punggawa Garuda, termasuk Sintayong yang mampu menerapkan strategi jitunya. Namun apresiasi lebih patut diberikan kepada Witan Sulaiman. Pemain berusia 20 tahun tersebut memang tidak mencetak gol. Namun sang gelandang terlibat aktif dalam terciptanya kedua gol yang dibukukan oleh timnas Indonesia. Gol Dimas Derajat di babak pertama tercipta setelah dia melepaskan tembakan keras yang tidak dihalau sempurna oleh kiper Curaçao. Sehingga Dimas Derajat berhasil menyambar bola muntah ke gawang Curaçao. Sementara di gol kedua, Witan melakukan pergerakan di dalam kotak penalti sebelum dia melepaskan umpan tarik ke Dendi Sulistiawan, yang akhirnya berbuah gol kedua Indonesia. Witan juga layak dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut karena sang pemain tampil apik di lini depan skuad Garuda. Sempat ditaruh sebagai second striker dan juga winger, Witan berhasil mengontrol tempo permainan Indonesia. Dia juga kerap melepaskan umpan-umpan terukur ke rekan-rekannya. Berkat penampilan istimewanya itu, sangat layak jika pemain AS Trenčín itu meraih gelar man of the match di laga kedua kontra Curaçao.